Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor sesaat. Malam itu, Dani, seorang pemuda yang baru saja kembali dari acara keluarga di kota, memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang jarang dilewati. Meski gelap, dia yakin bisa sampai lebih cepat ke desanya. Sepeda motornya melaju perlahan di jalan kecil yang diapit pepohonan tinggi. Bayangan mereka melintang seperti sosok-sosok yang mengintai. Awalnya semuanya berjalan normal. Namun, semakin jauh dia melaju, udara terasa semakin dingin. Tidak ada suara jangkrik, angin, atau suara malam lainnya. Hening. Dani merasa bulu kuduknya berdiri, dan instingnya mulai memperingatkan ada yang tidak beres. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat cahaya terang. Awalnya dia berpikir itu lampu sebuah rumah atau warung kecil. Tapi saat semakin dekat, dia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari sebuah pasar yang tampak ramai. Anehnya, pasar itu tidak pernah ada di tempat ini sebelumnya. Dani menghentikan motornya di tepi jalan dan memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ia melangkah masuk ke pasar itu. Anehnya, semuanya terasa begitu nyata. Aroma rempah-rempah yang menyengat, suara pedagang yang sibuk menawarkan dagangan, dan riuh rendah pengunjung yang bercakap-cakap. Namun ada sesuatu yang ganjil. Orang-orang di pasar itu terlihat berbeda. Wajah mereka terlalu sempurna, kulit mereka bercahaya seperti rembulan, dan mata mereka memancarkan sinar aneh. Dani mulai merasa tidak nyaman, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Seorang pedagang tua dengan janggut putih panjang mendekatinya. "Anak muda, kau seharusnya tidak berada di sini," katanya dengan suara serak namun lembut. Dani mengernyit. "Kenapa, Pak? Bukankah ini hanya pasar biasa?" Orang tua itu tersenyum kecil, tetapi ada rasa iba di matanya. "Pasar ini bukan untuk manusia seperti kau. Tempat ini hanya muncul untuk mereka yang tersesat atau yang sengaja mencari. Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Dani menggaruk kepalanya yang mulai berkeringat. "Saya cuma lewat, Pak. Saya tidak tahu ini pasar apa. Saya hanya penasaran." Orang tua itu menarik nafas panjang. "Anak muda, dengarkan aku baik-baik. Ini bukan pasar biasa. Semua yang kau lihat di sini, barang-barang, orang-orang, bahkan suasananya berasal dari dunia lain, dunia kami. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia asalmu." Dani tertawa kecil, meski gugup. "Bapak bercanda ya, dunia lain? Apa ini semacam tempat wisata baru?" Wajah pedagang itu menjadi serius. "Dengarkan aku. Jika kau membeli sesuatu dari pasar ini atau makan makanan mereka, kau akan terikat dengan dunia ini. Kau tidak akan bisa kembali." Dani menelan ludah. "Lalu bagaimana saya keluar dari sini?" Orang tua itu melirik ke arah para pengunjung pasar yang sibuk. "Pergi sekarang juga. Jangan lihat ke belakang. Jangan berbicara dengan siapapun. Jangan sentuh apapun. Cepat." Saat Dani hendak berbalik, seorang perempuan muda tiba-tiba mendekat dengan senyuman manis. "Hai mas, baru pertama kesini ya? Ayo coba kue ini, gratis kok." Dani merasa tubuhnya membeku. Senyum perempuan itu tampak terlalu lebar, dan matanya terlalu tajam. Dia melirik pedagang tua itu yang hanya menggelengkan kepala dengan cemas. "Jangan." Namun sebelum Dani bisa bergerak, perempuan itu sudah menyodorkan sepotong kue yang harum dan menggoda. "Hanya satu gigitan saja, mas. Enak loh." Dani menelan ludah. Ia mulai merasa jantungnya berdetak cepat, dan suasana pasar yang tadi terasa hidup, kini berubah menjadi menyesakkan. "Maaf, saya harus pergi," katanya cepat, lalu memutar tubuhnya dan berjalan menjauh. Namun, suara perempuan itu memanggilnya dengan nada lembut tapi mengancam. "Kalau kau pergi, kau tidak akan pernah tahu rahasia pasar ini, dan mungkin tidak akan pernah keluar." Dani terus melangkah dengan tergesa, mengikuti nasihat pedagang tua yang menyuruhnya pergi tanpa menoleh ke belakang. Hatinya berdebar keras dan perasaan tak nyaman menjalari setiap langkahnya. Suara hiruk-pikuk pasar yang ramai tadi perlahan berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang seolah memanggil namanya. "Dani, Dani." Suara itu bergema lembut, seperti bisikan angin yang mengelus telinganya. Dia menggigit bibir, menahan keinginannya untuk menoleh. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Jalur yang tadi dilaluinya kini berubah.
Jalan setapak yang sebelumnya berkerikil dengan lampu-lampu kuning menggantung di atasnya telah menghilang. Sebagai gantinya, hamparan kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, membuatnya tidak bisa melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Dani mencoba untuk tetap tenang. "Jangan panik," gumamnya pada diri sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus berjalan, berharap jalan keluar akan segera terlihat. Namun semakin jauh dia melangkah, suasana semakin aneh. Langit di atasnya tampak berubah warna menjadi merah gelap, seperti senja yang tertahan. Di tengah keheningan yang mencekam, Dani mendengar suara anak kecil menangis. Awalnya dia mengabaikan suara itu, mengingat peringatan pedagang tua untuk tidak berbicara dengan siapapun. Tapi suara itu semakin jelas dan menyayat hati. "Tolong, aku tersesat." Suara itu terdengar di antara kabut. Dani berhenti, ragu-ragu. "Apa ini jebakan?" pikirnya. Tapi suara itu begitu menyedihkan, seolah-olah benar-benar membutuhkan bantuan. Dia akhirnya memutuskan untuk mendekati sumber suara, meskipun rasa takut menyelimutinya. Di balik kabut, dia menemukan seorang anak kecil duduk di tanah. Anak itu mengenakan baju putih kotor dengan wajah pucat dan mata yang terlihat kosong. "Mas, tolong, aku tidak tahu jalan pulang," kata anak itu sambil menangis. Dani berjongkok mencoba untuk tidak terlalu dekat. "Kamu siapa? Kok bisa ada di sini?" Anak itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku juga tersesat, Mas. Aku cuma ingin pulang." Tiba-tiba Dani merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan anak itu di tanah tidak bergerak, meskipun tubuhnya terlihat jelas di depannya. Dia mundur selangkah, namun anak itu mulai menangis lebih keras. "Mas, jangan pergi, tolong aku." Dani merasa hatinya terbelah antara rasa iba dan ketakutan. "Maaf, Dek, aku nggak bisa bantu. Aku sendiri juga lagi cari jalan keluar." Dia memaksakan diri untuk berjalan menjauh, meskipun suara tangisan itu terus mengejarnya. Gerbang hitam. Setelah berjalan cukup lama, Dani melihat sebuah gerbang besar berwarna hitam di tengah kabut. Gerbang itu tampak usang, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak dia mengerti. Di atas gerbang ada tulisan dalam bahasa asing yang tampak kuno, seperti mantra atau peringatan. Saat mendekati gerbang, Dani merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tapi dia tidak punya pilihan lain, ini adalah satu-satunya jalan yang terlihat. Harusnya ini jalan keluar, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, saat dia hendak menyentuh gerbang, suara berat terdengar dari belakangnya. "Kau yakin ingin membuka gerbang itu?" Dani berbalik dengan cepat dan melihat seorang pria tinggi berjubah hitam berdiri di belakangnya. Wajah pria itu tersembunyi di balik bayangan tudungnya. Hanya matanya yang terlihat merah menyala seperti bara api. "Siapa kau?" tanya Dani dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis. "Aku penjaga gerbang ini. Jika kau ingin lewat, kau harus membayar harganya." Dani mengerutkan kening. "Membayar? Dengan apa? Aku tidak punya apa-apa." Pria itu tertawa kecil, suaranya menggema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. "Kau punya sesuatu yang sangat berharga, manusia. Sesuatu yang selalu kami cari." Apa itu?" "Jiwamu," jawab pria itu dengan nada tenang. Pilihan yang berat. Dani mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Aku nggak akan menyerahkan jiwaku, aku hanya ingin pulang." Pria itu mengangguk perlahan. "Tentu itu pilihanmu. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil di pasar ini, semakin dalam kau terikat dengan dunia kami. Kau tidak punya banyak waktu, Dani. Jika kau tidak keluar sebelum fajar ketiga, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Dani mencoba mengolah informasi itu. "Fajar ketiga? Maksudnya, aku masih punya waktu?" Pria itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah gerbang hitam. "Jalan ini adalah jalan yang paling cepat, tapi kau tahu harganya. Jika tidak, kau bisa mencari jalan lain, namun setiap pilihan memiliki risikonya." Dani menatap gerbang hitam itu dengan ragu. Ada sesuatu yang memanggilnya dari balik gerbang, tapi dia tahu bahwa jika dia masuk, tidak ada jaminan dia bisa keluar hidup-hidup. Suara di balik gerbang. Saat dia ragu, suara dari balik gerbang mulai terdengar. Suara itu familiar, lembut dan hangat. Itu suara ibunya. "Dani, pulanglah nak, kami menunggumu." Dani terdiam. "Ibu?"
bisiknya matanya berkaca-kaca. Pria berjubah hitam itu tersenyum. Sebuah ilusi yang sangat menggoda, bukan? Tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri, Dani, apakah itu nyata atau hanya tipu daya? Dani berdiri di persimpangan pilihan yang berat dengan waktu yang terus berjalan dan ancaman yang semakin mendekat. Apakah Dani akan membuka gerbang itu atau memilih jalan lain yang penuh risiko? Tersesat 6 bulan di Pasar Jin Part 3. Kebenaran di balik gerbang Dani. Berdiri di hadapan gerbang hitam, tubuhnya gemetar antara takut dan bingung. Suara ibunya terus terdengar dari balik gerbang, memanggil dengan nada yang lembut namun mendesak. Dani, pulanglah nak, kami merindukanmu. Setiap kata seperti menembus jiwanya, membuat hatinya goyah. Namun suara pria berjubah hitam tadi juga menggema di pikirannya. Apakah itu nyata atau hanya tipu daya? Kalau ini ilusi, kenapa terasa begitu nyata? Dani bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan ke arah gerbang, namun langsung menariknya kembali ketika sebuah bayangan melintas di benaknya. Wajah pedagang tua yang memperingatkannya agar tidak menyentuh apapun di pasar ini. Pilihan yang berujung, kalau aku tidak membuka gerbang ini, aku harus mencari jalan lain, pikir Dani. Dia berbalik, meninggalkan gerbang itu meski suara ibunya terus memanggil. Maaf, Bu, bisiknya. Aku harus percaya pada instingku. Namun saat dia melangkah menjauh, suara dari balik gerbang berubah. Suara itu tidak lagi lembut, melainkan kasar dan memekakkan telinga. Dani! Jangan tinggalkan aku! Jeritan itu begitu mengerikan hingga membuat tubuh Dani merinding. Dia menutup telinganya, mencoba berlari, namun rasanya seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Pria berjubah hitam muncul lagi, kali ini berdiri di depannya tanpa suara. Kau kuat, Dani. Sedikit yang bisa menolak panggilan dari balik gerbang itu. Tapi kekuatanmu akan diuji lebih keras lagi. Pasar ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dani yang sudah kehabisan tenaga berteriak, apa maumu? Kenapa aku terjebak di sini? Pria itu tersenyum tipis. Aku hanya penjaga, tapi pasar ini memiliki aturan. Kau masuk tanpa izin, maka kau harus menemukan jalan keluar sendiri. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Pasar yang berubah. Ketika Dani kembali ke jalan yang sebelumnya dilalui, pasar itu sudah berubah. Tidak ada lagi kabut atau gerbang hitam. Sebagai gantinya, dia menemukan dirinya kembali di tengah keramaian pasar, tapi suasananya terasa berbeda. Barang-barang yang dijual tidak lagi terlihat seperti barang biasa. Ada pedagang yang menawarkan kendi berisi cahaya, manik-manik yang berputar sendiri di udara, bahkan daging mentah yang tampak bergerak. Mata Dani tertuju pada seorang wanita tua yang sedang menjual jam pasir kecil. Pasir di dalamnya bergerak-gerak terbalik seolah waktu mundur. Wanita itu memanggilnya, anak muda, kau butuh ini. Waktumu hampir habis. Dani mendekat meski rasa takutnya masih kuat. Apa maksudmu? Apa ini? Wanita itu terkekeh pelan. Jam pasir ini akan menunjukkan berapa lama kau bisa bertahan di sini. Jika pasirnya habis, kau akan menjadi milik pasar ini. Dengan hati-hati, Dani melihat jam pasir itu. Pasir di dalamnya hanya tinggal seperempat bagian. Apa ini berarti aku harus cepat keluar? Wanita itu mengangguk. Cepat tahu-tahu kau tidak akan pernah melihat dunia asalmu lagi. Tapi ingat, jalan keluar tidak selalu lurus. Kau harus menghadapi apa yang menunggumu. Pertemuan dengan makhluk gaib. Dani melanjutkan perjalanannya, mencoba untuk tidak memperhatikan barang-barang aneh di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Sesekali, dia melihat bayangan hitam melintas di ujung matanya. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Saat dia melewati sebuah lorong sempit, suara langkah kaki yang tidak beraturan terdengar di belakangnya. Dia berhenti, berbalik, dan melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh yang menyerupai manusia, tapi kepalanya seperti serigala. Makhluk itu berjalan dengan cara aneh, seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya nyata. Dani mencoba untuk tidak panik. Siapa kau? Tanyanya dengan suara gemetar. Makhluk itu tidak menjawab, hanya memiringkan kepalanya dan mengeluarkan suara geraman rendah.
Dengan langkah lambat tapi pasti, ia mulai mendekati Dani. Dani tahu dia tidak bisa melawan. Dia memutuskan untuk berlari, meski jalan di depannya tampak tidak ada ujung. Saat dia berlari, suara geraman makhluk itu semakin keras, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin cepat. "Aku nggak akan mati di sini," teriak Dani dalam hati. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pintu kecil di ujung lorong. Dengan sisa tenaga, dia membukanya dan melompat masuk, menutup pintu dengan cepat. Dia mendengar makhluk itu menggeram di luar, mencakar-cakar pintu, tapi tidak bisa masuk. Ruangan tanpa waktu. Di balik pintu, Dani menemukan dirinya di sebuah ruangan kosong dengan cahaya putih terang. Tidak ada apapun di sana, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dia berlutut mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah. Namun, dari keheningan itu sebuah suara terdengar. "Selamat, Dani. Kau telah melewati ujian pertama." Dani melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. "Ujian? Maksudmu apa? Aku hanya ingin keluar dari sini." Suara itu melanjutkan, "Setiap langkahmu adalah ujian. Keberanian, kepercayaan, dan kebijaksanaanmu akan menentukan nasibmu. Tapi waktu tidak berpihak padamu. Lihatlah jam pasir itu." Dani melihat jam pasir yang dia pegang. Pasirnya tinggal sedikit, mungkin hanya cukup untuk beberapa saat lagi. "Bagaimana aku bisa keluar sebelum waktunya habis?" Suara itu menjadi lembut. "Kau harus memilih. Gerbang hitam akan membawamu ke dunia asalmu, tapi kau akan kehilangan sesuatu yang penting. Atau kau bisa menemukan jalan tersembunyi jika kau cukup berani untuk mencarinya." Dani merasa kepalanya pusing. Jalan tersembunyi? Di mana? Bagaimana aku menemukannya? Tanyakan pada hatimu, Dani. Jawabannya selalu ada di dalam dirimu. Akhir atau awal baru? Dani tahu dia tidak punya banyak waktu. Pilihan ini akan menentukan nasibnya. Kembali melalui gerbang hitam dengan risiko kehilangan sesuatu yang tidak dia mengerti, atau mencoba jalan tersembunyi yang belum jelas keberadaannya. Dengan napas berat, dia menatap jam pasir itu sekali lagi. Pasirnya hampir habis. Waktu terus berjalan, dan Dani harus membuat keputusan terakhir. Apakah Dani akan menelan jalan tersembunyi, atau kembali melalui gerbang hitam? Berdiri di hadapan gerbang hitam, tubuhnya gemetar antara takut dan bingung. Suara ibunya terus terdengar dari balik gerbang, memanggil dengan nada yang lembut namun mendesak. "Dani, pulanglah nak, kami merindukanmu." Setiap kata seperti menembus jiwanya, membuat hatinya goyah. Namun suara pria berjubah hitam tadi juga menggema di pikirannya. Apakah itu nyata atau hanya tipu daya? Kalau ini ilusi, kenapa terasa begitu nyata? Dani bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangan ke arah gerbang, namun langsung menariknya kembali ketika sebuah bayangan melintas di benaknya. Wajah pedagang tua yang memperingatkannya agar tidak menyentuh apapun di pasar ini. Pilihan yang berujung, kalau aku tidak membuka gerbang ini, aku harus mencari jalan lain, pikir Dani. Dia berbalik, meninggalkan gerbang itu meski suara ibunya terus memanggil. "Maaf, Bu," bisiknya. "Aku harus percaya pada instingku." Namun saat dia melangkah menjauh, suara dari balik gerbang berubah. Suara itu tidak lagi lembut, melainkan kasar dan memekakkan telinga. "Dani! Jangan tinggalkan aku!" Jeritan itu begitu mengerikan hingga membuat tubuh Dani merinding. Dia menutup telinganya, mencoba berlari, namun rasanya seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Pria berjubah hitam muncul lagi, kali ini berdiri di depannya tanpa suara. "Kau kuat, Dani. Sedikit yang bisa menolak panggilan dari balik gerbang itu. Tapi kekuatanmu akan diuji lebih keras lagi. Pasar ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Dani yang sudah kehabisan tenaga berteriak, "Apa maumu? Kenapa aku terjebak di sini?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku hanya penjaga, tapi pasar ini memiliki aturan. Kau masuk tanpa izin, maka kau harus menemukan jalan keluar sendiri. Tapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensi." Pasar yang berubah. Ketika Dani kembali ke jalan yang sebelumnya dilalui, pasar itu sudah berubah. Tidak ada lagi kabut atau gerbang hitam. Sebagai gantinya, dia menemukan dirinya kembali di tengah keramaian pasar, tapi suasananya terasa berbeda. Barang-barang yang dijual tidak lagi terlihat seperti barang biasa.
Ada pedagang yang menawarkan kendi berisi cahaya, manik-manik yang berputar sendiri di udara, bahkan daging mentah yang tampak bergerak. Mata Dani tertuju pada seorang wanita tua yang sedang menjual jam pasir kecil. Pasir di dalamnya bergerak-gerak terbalik seolah waktu mundur. Wanita itu memanggilnya, "Anak muda, kau butuh ini. Waktumu hampir habis." Dani mendekat meski rasa takutnya masih kuat. "Apa maksudmu? Apa ini?" Wanita itu terkekeh pelan. "Jam pasir ini akan menunjukkan berapa lama kau bisa bertahan di sini. Jika pasirnya habis, kau akan menjadi milik pasar ini." Dengan hati-hati, Dani melihat jam pasir itu. Pasir di dalamnya hanya tinggal seperempat bagian. "Apa ini berarti aku harus cepat keluar?" Wanita itu mengangguk. "Cepat tahu-tahu kau tidak akan pernah melihat dunia asalmu lagi. Tapi ingat, jalan keluar tidak selalu lurus. Kau harus menghadapi apa yang menunggumu." Pertemuan dengan makhluk gaib. Dani melanjutkan perjalanannya, mencoba untuk tidak memperhatikan barang-barang aneh di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa dia sedang diawasi. Sesekali, dia melihat bayangan hitam melintas di ujung matanya. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Saat dia melewati sebuah lorong sempit, suara langkah kaki yang tidak beraturan terdengar di belakangnya. Dia berhenti, berbalik, dan melihat sesosok makhluk tinggi besar dengan tubuh yang menyerupai manusia, tapi kepalanya seperti serigala. Makhluk itu berjalan dengan cara aneh, seolah-olah tubuhnya tidak sepenuhnya nyata. Dani mencoba untuk tidak panik. Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Makhluk itu tidak menjawab, hanya memiringkan kepalanya dan mengeluarkan suara geraman rendah. Dengan langkah lambat tapi pasti, ia mulai mendekati Dani. Dani tahu dia tidak bisa melawan. Dia memutuskan untuk berlari, meski jalan di depannya tampak tidak ada ujung. Saat dia berlari, suara geraman makhluk itu semakin keras, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin cepat. "Aku nggak akan mati di sini," teriak Dani dalam hati. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pintu kecil di ujung lorong. Dengan sisa tenaga, dia membukanya dan melompat masuk, menutup pintu dengan cepat. Dia mendengar makhluk itu menggeram di luar, mencakar-cakar pintu, tapi tidak bisa masuk. Ruangan tanpa waktu. Di balik pintu, Dani menemukan dirinya di sebuah ruangan kosong dengan cahaya putih terang. Tidak ada apapun di sana, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dia berlutut mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah. Namun, dari keheningan itu sebuah suara terdengar. "Selamat, Dani. Kau telah melewati ujian pertama." Dani melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. "Ujian? Maksudmu apa? Aku hanya ingin keluar dari sini." Suara itu melanjutkan, "Setiap langkahmu adalah ujian. Keberanian, kepercayaan, dan kebijaksanaanmu akan menentukan nasibmu. Tapi waktu tidak berpihak padamu. Lihatlah jam pasir itu." Dani melihat jam pasir yang dia pegang. Pasirnya tinggal sedikit, mungkin hanya cukup untuk beberapa saat lagi. "Bagaimana aku bisa keluar sebelum waktunya habis?" Suara itu menjadi lembut. "Kau harus memilih. Gerbang hitam akan membawamu ke dunia asalmu, tapi kau akan kehilangan sesuatu yang penting. Atau kau bisa menemukan jalan tersembunyi jika kau cukup berani untuk mencarinya." Dani merasa kepalanya pusing. Jalan tersembunyi? Di mana? Bagaimana aku menemukannya? Tanyakan pada hatimu, Dani. Jawabannya selalu ada di dalam dirimu. Akhir atau awal baru? Dani tahu dia tidak punya banyak waktu. Pilihan ini akan menentukan nasibnya. Kembali melalui gerbang hitam dengan risiko kehilangan sesuatu yang tidak dia mengerti, atau mencoba jalan tersembunyi yang belum jelas keberadaannya. Dengan napas berat, dia menatap jam pasir itu sekali lagi. Pasirnya hampir habis. Waktu terus berjalan, dan Dani harus membuat keputusan terakhir. Apakah Dani akan menelan jalan tersembunyi atau kembali melalui gerbang hitam? Dani berdiri di tengah ruang putih tanpa batas. Napasnya terengah-engah dan keringat mengalir di dahinya. Jam pasir di tangannya hampir kosong. Hanya tersisa beberapa butir pasir yang perlahan jatuh. Suara misterius yang tadi berbicara kepadanya menghilang, meninggalkan Dani dengan dua pilihan berat. Kembali melalui gerbang hitam yang mengancam akan mengambil sesuatu darinya, atau menemukan jalan tersembunyi yang belum jelas lokasinya.
Pintu ketiga. Dani mengepalkan tangan, mencoba mengendalikan kepanikannya. Aku tidak bisa menyerahkan jiwaku atau sesuatu yang berharga tanpa tahu apa itu, gumamnya. Dia menatap ke sekeliling ruangan, berharap ada petunjuk yang muncul. Tiba-tiba, di sudut ruangan dia melihat sebuah pintu kecil yang hampir tidak terlihat karena bercahaya samar, seperti tertutup tabir. Pintu itu berukir pola-pola rumit yang menyerupai pohon, dan di tengahnya ada simbol yang menyerupai mata manusia. Apakah ini jalan tersembunyi yang dimaksud? Pikir Dani. Dia mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh kenop pintu yang terasa dingin. Ketika pintu itu terbuka, Dani menemukan dirinya di sebuah hutan gelap yang dipenuhi pohon-pohon raksasa. Daun-daun mereka bercahaya lembut, memberikan sedikit penerangan di tengah kegelapan. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik seperti langkah banyak orang. Tapi ketika Dani mencoba mengintip, dia hanya melihat bayangan samar yang bergerak cepat. Perjalanan di hutan. Dani berjalan perlahan, mengikuti cahaya kecil dari daun-daun pohon. Udara di hutan itu terasa aneh, seperti berat dan penuh dengan bisikan tak jelas. Tiba-tiba sebuah suara muncul dari balik pepohonan. "Kenapa kau ada di sini, manusia?" Dani terhenti. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi dengan kulit pucat kebiruan dan mata berkilauan seperti bintang. Sosok itu tampak seperti manusia, tapi telinganya runcing dan wajahnya terlalu sempurna untuk dianggap biasa. Saya terjebak. Saya mencari jalan keluar, kata Dani dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum samar. Tidak ada yang bisa keluar dari pasar ini tanpa membayar harga. Tapi kau telah memilih jalan yang paling sulit, jalan tersembunyi. Kau tahu apa yang menunggumu di ujung jalan ini? Dani menggeleng. Tidak. Tapi saya tidak ingin menyerahkan jiwa saya di gerbang hitam. Saya hanya ingin pulang. Sosok itu mendekat. Matanya menatap Dani dengan intens. Jalan ini akan mengungkap kebenaran tentang siapa dirimu dan kenapa kau ada di sini. Tapi bersiaplah karena tidak semua kebenaran mudah diterima. Saat Dani melanjutkan perjalanannya, hutan itu mulai berubah. Pohon-pohon raksasa berganti menjadi pemandangan yang familiar. Dia tiba-tiba berdiri di tengah halaman rumahnya sendiri. Tapi ini bukan rumahnya yang sekarang. Ini rumah masa kecilnya, dengan pohon mangga besar di sudut halaman. Ini tidak mungkin, gumam Dani. Dia melihat seorang anak kecil berlari-lari di halaman itu, dirinya sendiri ketika masih berusia sekitar 7 tahun. Di dekatnya seorang wanita tua duduk di kursi rotan, tersenyum hangat. Itu neneknya yang sudah lama meninggal. Nenek, bisik Dani, suaranya bergetar. Dia mencoba mendekati wanita itu, tapi langkah kakinya terasa berat. Neneknya menoleh dan matanya yang penuh kasih menatap langsung ke arah Dani. Kau telah tumbuh besar, Dani. Tapi kenapa kau tersesat sejauh ini? Dani hampir menangis. Aku tidak tahu, Nek. Aku hanya mencoba pulang. Wanita itu tersenyum lembut, tapi ada kesedihan di wajahnya. Kau selalu mencari sesuatu, Dani. Bahkan sejak kecil, kau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kau miliki. Kau selalu ingin tahu, ingin lebih, dan itulah yang membawa kau ke tempat ini. Dani terdiam. Kata-kata neneknya menusuk hatinya. Dia tahu itu benar. Rasa penasarannya yang besar sering membuatnya mengambil risiko yang tidak perlu. Nenek, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa keluar dari sini? Wanita itu mengangkat tangannya, menunjukkan jam pasir yang kini sepenuhnya kosong. Waktumu di pasar ini telah habis, Dani. Tapi pilihanmu masih ada. Kau harus membuat keputusan terakhir. Apakah kau akan terus mencari sesuatu yang tidak pasti, atau menerima apa yang sudah kau miliki dan kembali ke kehidupanmu? Pemandangan itu memudar, dan Dani kembali berada di hutan gelap. Di hadapannya 2 jalan muncul. Satu menuju sebuah pintu bercahaya terang, dan yang lain menuju kegelapan tanpa ujung. Di atas pintu bercahaya itu tertulis kata-kata, hidup untuk melanjutkan. Sedangkan jalan gelap di sebelahnya bertuliskan, kebenaran yang sejati. Dani merenung. Hidup untuk melanjutkan terdengar seperti janji keselamatan, jalan keluar yang dia cari. Tapi kebenaran yang sejati memancing rasa penasarannya, sesuatu yang selalu menjadi bagian dari dirinya.
Dia menutup matanya, mendengar kembali suara neneknya, pedagang tua, dan pria berjubah hitam. Semua suara itu memberinya petunjuk bahwa apapun yang dia pilih akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang berat, Dani mengambil langkah pertamanya. Rahasia Pasar Jin. Ketika Dani melewati pintu pilihannya, dia merasakan tubuhnya tertarik dengan kekuatan besar. Ketika dia membuka matanya, dia kembali ke jalan kecil tempat dia tersesat, seolah tidak ada waktu yang berlalu. Udara malam terasa segar, dan suara jangkrik kembali terdengar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa ringan, seperti beban yang lama dia pikul telah hilang. Dia memeriksa saku jaketnya dan menemukan jam pasir kecil yang tadi dibawanya dari pasar. Tapi kali ini pasir di dalamnya bergerak maju, seperti melambangkan waktu yang terus berjalan. Dani tersenyum kecil, menyadari bahwa dia telah diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijak. Dia menyalakan motornya, meninggalkan jalan itu sambil bersumpah dalam hati untuk tidak pernah mengabaikan peringatan lagi. Tapi di ujung jalan, sebuah suara samar terdengar, membawa pesan yang hanya dia bisa dengar. Pasar ini bukan tentang hukuman, Dani. Ini adalah cermin, menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tamat atau awal baru. Dani memacu motornya melewati jalan desa yang gelap. Udara malam terasa dingin, tetapi baginya itu adalah angin kebebasan. Setelah perjalanan panjang dan penuh teka-teki di Pasar Jin, akhirnya dia kembali ke dunia nyata. Namun perasaan aneh terus menyelimuti dirinya. Jam pasir kecil yang dia temukan di pasar kini berada di sakunya. Pasirnya terus bergerak seolah mengingatkannya bahwa waktu tetap berjalan. Apakah aku benar-benar kembali? Atau ini hanya ilusi lain? Pikir Dani, matanya melirik ke arah pepohonan di pinggir jalan yang tampak terlalu sunyi. Ketika Dani tiba di depan rumahnya, suasana terasa berbeda. Lampu teras menyala, tetapi ada rasa asing yang menyelimutinya. Dengan ragu, dia mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan dan sosok ibunya muncul. Namun alih-alih senang, wajah ibunya berubah pucat seperti melihat hantu. Dani, suara ibunya bergetar. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Dani, itu benar-benar kamu? Dani mengerutkan kening bingung dengan reaksi ibunya. Iya, Bu. Ini aku. Kenapa ibu terlihat begitu takut? Ibunya memegang wajahnya seolah memastikan bahwa Dani benar-benar ada di sana. Nak, kau hilang selama 6 bulan. Polisi mencarimu. Semua orang bilang kau tidak akan kembali. Kata-kata itu menghantam Dani seperti petir. 6 bulan? Tidak mungkin, Bu. Aku hanya beberapa hari tersesat, protesnya. Tapi melihat wajah ibunya yang penuh kepanikan, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Ayah Dani muncul dari dalam rumah, diikuti oleh adik perempuannya, Rina. Ketiganya memandang Dani seperti melihat keajaiban. Kau kemana saja, nak? Tanya ayahnya dengan suara bergetar. Kami sudah hampir menyerah. Aku. Dani bingung harus berkata apa. Aku tersesat di tempat aneh, di semacam pasar, tapi semuanya terasa seperti mimpi. Kisah yang sulit dipercaya. Dani duduk di ruang keluarga, mencoba menjelaskan apa yang dia alami. Dia menceritakan tentang gerbang hitam, sosok berjubah, hutan gelap, dan pilihan-pilihan aneh yang harus dia ambil. Wajah keluarganya dipenuhi campuran rasa tak percaya dan ketakutan. Kau pasti hanya bermimpi, Dani, kata Rina. Tidak mungkin ada tempat seperti itu. Tapi aku benar-benar ke sana, lihat ini. Dani mengeluarkan jam pasir dari sakunya. Ketika dia menunjukkan benda itu, semua anggota keluarganya memandang dengan heran. Pasir di dalamnya bersinar lembut, bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Ibunya menggenggam tangannya dengan erat. Apapun yang terjadi, yang penting kau selamat dan kembali ke rumah. Itu sudah cukup untuk kami. Dani tersenyum tipis, tapi hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar itu? Apa tujuan semua ujian yang dia lalui? Dampak 6 bulan. Hari-hari berikutnya, Dani mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Namun, banyak hal berubah. Teman-temannya menganggapnya aneh. Bahkan ada yang takut mendekatinya karena rumor bahwa dia diambil oleh makhluk gaib. Di sisi lain, keluarganya berusaha melindunginya dari rasa penasaran orang-orang di desa.
Suatu malam, saat Dani sedang merenung di halaman, ayahnya datang menghampiri. "Nak, aku tahu kau mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi yang penting adalah bagaimana kau melanjutkan hidupmu. Jangan biarkan apa yang terjadi di sana menghantui masa depanmu." Dani mengangguk pelan. "Tapi, ya, aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Pasar itu rasanya masih mengawasi aku." Ayahnya menepuk pundaknya. "Mungkin ini hanya perasaanmu, atau mungkin itu benar. Tapi apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kau punya keluarga yang selalu mendukungmu." Beberapa minggu setelah kepulangannya, Dani menyadari sesuatu yang aneh dengan jam pasir itu. Pasirnya mulai bergerak semakin lambat, dan setiap kali dia memegangnya, dia merasa seperti mendengar bisikan-bisikan halus. Pada malam bulan purnama, dia mencoba mengamati jam pasir itu lebih dekat. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari dalam jam dan sebuah suara familiar terdengar. Suara pria berjubah hitam. "Dani, perjalananmu belum berakhir. Pasar ini tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun." Dani mundur, matanya melebar. "Apa maksudmu? Aku sudah kembali ke rumah. Aku tidak ingin kembali ke tempat itu." Suara itu tertawa kecil. "Waktumu di sini adalah hadiah, tapi juga ujian. Jangan pernah melupakan apa yang telah kau pelajari di pasar itu, karena suatu hari kau mungkin harus kembali." Cahaya itu perlahan menghilang dan jam pasir berhenti bersinar. Dani menatap benda itu dengan perasaan campur aduk. Dia tahu satu hal, meski dia kembali ke dunia nyata, sebagian dari dirinya akan selalu terhubung dengan pasar jin. Keluarga Dani akhirnya menerima cerita yang dia alami, meski tidak sepenuhnya memahaminya. Dani sendiri berusaha menjalani hidup dengan lebih bijak, mengingat semua pelajaran yang dia dapatkan selama perjalanannya di pasar jin. Namun, setiap kali dia melihat jam pasir itu, dia tahu bahwa ceritanya belum sepenuhnya selesai. Di tengah malam yang sunyi, dia sering memandang langit bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bebas, atau ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Jadilah bijak dalam setiap langkah, dan ingatlah bahwa hidup yang penuh keikhlasan dan kebijaksanaan adalah kunci menuju kedamaian batin yang sejati. Mungkin sampai di sini cerita ini. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.